Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar kamu hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Syukurlah. Tadi habis pelajaran apa? Fisika Bu. Bagaimana dengan pelajaran itu? Menyenangkan Bu. Baiklah, nampaknya kamu ada keperluan dengan Ibu. Saya ingin konseling Bu. Sangat senang sekali kedatangan kamu di sini. Apakah kamu sudah pernah mengikuti konseling sebelumnya? Belum Bu, baru sekarang saya mengikuti. Baiklah, sebaiknya Ibu jelaskan dulu tentang konseling. Konseling adalah bantuan profesional yang diberikan konselor kepada konseling, yaitu Anda, agar konseling mampu memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Konseling itu dilandasi oleh asas-asas seperti kerahasiaan, kesukarelaan, kemandirian, dan masih banyak lagi. Asas kerahasiaan menjamin semua data-data atau informasi yang terkait dengan masalah kamu. Bagaimana, kamu sudah paham? Oh, begitu ya Bu, saya sudah paham sekarang. Pertemuan kita ini dibatasi oleh waktu. Kita akan melakukan pertemuan dengan menggunakan waktu kurang lebih 30-45 menit. Dengan adanya waktu yang singkat ini, maka kita sebaiknya benar-benar memanfaatkan waktu yang ada. Nah, jika ada pertemuan pertama ini, masalahmu belum terselesaikan, maka kita adakan perjanjian untuk mengadakan pertemuan selanjutnya. Baiklah, coba Anda ceritakan kepada Ibu apa yang menjadi ganjalan di hati kamu saat ini. Saya suka deg-degan kalau melihat orang marah-marah. Maksud kamu? Jadi gini Bu, misal di kelas ada teman yang marahi sama guru, terus saya langsung ketakutan dan deg-degan Bu. Coba kamu ceritakan kepada Ibu bagaimana bisa terjadi atau kapan itu terjadi. Gini Bu, dulu saya baik-baik saja, tapi sejak tante saya sukses dan kaya, ia menjadi sombong dan berkuasa di keluarga kami. Dia punya anak, anaknya cuma satu, anak tunggal Bu. Terus dia sangat dimanja, dan siapa saja yang membuat anaknya menangis pasti dimarahi habis-habisan. Dan saya selalu kena sasarannya Bu, karena saya yang paling tua. Pernah suatu ketika kami bermain, tiba-tiba sepupu saya bertengkar dengan saudara yang lain, dan saya yang dimarahi habis-habisan Bu. Ini terjadi sering kali Bu. Jadi sejak itu saya kalau ada marah-marah pasti gemetaran dan ketakutan Bu. Ya, Ibu memahami perasaanmu. Nampaknya kamu sangat terganggu sekali dengan keadaan ini. Banget Bu. Baiklah, kalau begitu jadi kamu sekarang sedang mengalami trauma akibat tante kamu yang sering memarahi kamu. Bagaimana menurutmu? Ya, begitulah Bu. Kamu sudah menyadari dan merasakan bahwa kamu saat ini mengalami masalah trauma atau cemas. Iya Bu, saya ingin menyelesaikan masalah ini. Bagus, ini sebuah kemajuan yang sangat diinginkan. Oleh karena itu, saat ini sangat tepat bila kita mendiskusikan tujuan yang ingin kita capai dalam konseling ini. Iya Bu, saya setuju. Baik, tujuan konseling kita ini adalah untuk meningkatkan kemampuan kamu dalam merefleksi atau menurunkan intensitas ketegangan yang dirasakan. Maksud Ibu adalah hasil konseling ini berupa bantuan agar kamu mampu menurunkan ketegangan akibat cemas yang kamu rasakan. Begitu ya Bu. Lalu saya harus bagaimana Bu? Ibu ingin memilih beberapa teknik atau cara yang harus Anda pelajari bersama Ibu. Kita akan menggunakan teknik disentitasi sistematik, yaitu teknik di mana kamu akan membayangkan keadaan yang membuat kamu cemas, mulai dari yang kamu anggap terendah, sedang, sampai keadaan yang paling tinggi. Jadi kamu juga harus menyadari bahwa tidak ada kehidupan tanpa masalah, sehingga manusia harus berikhtiar untuk mencari solusinya. Baik Bu, saya setuju dan tertarik untuk mempelajari teknik yang Ibu jelaskan. Baik, sekarang mari kita mulai. Pejamkan mata, kemudian tetap melakukan relaksasi. Sekarang saya akan menyebutkan keadaan situasi yang ringan, sedang, hingga yang terberat. Jika kamu membayangkannya dan kamu merasa tidak sanggup atau tidak kuat, angkat tangan kamu. Mengerti? Oke, tetap rileks. Bayangkan kamu sedang bermain dengan kamu di ruang keluarga dan tante kamu ada di ruangan itu juga. Kemudian
Kemudian, sepupu kamu bertengkar dengan saudara yang lain dan menangis. Lalu tante kamu menghampiri kalian. Sekarang tante Anda mulai berbicara dengan suara yang keras dan bayangkan raut wajahnya. Saya ngeri Bu, awalnya biasa saja, tapi ketika saya mulai membayangkan tante saya berbicara dan membayangkan wajahnya, saya ngeri Bu. Oke, kita sudah pada tahap sedang dan kamu sudah merasa tidak sanggup. Kita harus melakukan ini lagi ketika kamu sudah siap dan melewati tahap akhir, yaitu tahap yang terberat. Bagaimana? Kita akan mempraktekannya lagi. Bagaimana keadaan sekarang? Saya sedikit lebih baik Bu, karena sudah menceritakan apa yang saya rasakan. Oke, sekarang kita mulai lagi. Sekarang rileks dan ambil nafas dalam-dalam. Pejamkan mata kamu. Sekarang bayangkan seseorang yang sedang memarahi anaknya dengan suara pelan karena tidak mau belajar. Sekarang seseorang yang sedang memarahi anaknya dengan suara yang keras. Dan sekarang kamu berada dalam sebuah ruang keluarga. Di sana ada semua anggota keluarga termasuk tante kamu. Kamu sedang bermain dengan saudara-saudara kamu. Tiba-tiba saudara kamu bertengkar dan menangis. Kemudian kamu yang disalahkan. Tante marah sekali kepada kamu. Saya sudah tidak tahan. Oke, sekarang buka mata kamu, rileks, tarik nafas dari hidung dan keluarkan perlahan dari mulut. Bagaimana perasaanmu? Deg-degan Bu, tapi sudah lebih baik. Oke, rileks saja sini, butuh proses. Tapi tidak seperti kemarin Bu. Saya sekarang tidak begitu ketakutan. Bagus sekali, ini suatu kemajuan. Bagaimana kita lanjutkan? Saya siap. Sekarang bayangkan wajah seseorang sedang marah sekali. Bahkan akan memukul bayangan raut wajahnya, tatapan matanya dan suara yang sangat keras. Oke, buka matamu, rileks dan tenangkan dirimu. Ngeri Bu. Kamu sudah berusaha, tinggal satu langkah lagi. Semua butuh perjuangan dan kamu sudah melakukannya. Ini suatu kemajuan yang cukup bagus. Baik Bu, mari kita lanjutkan lagi. Saya sudah siap. Baik, mari kita mulai lagi. Bayangkan wajah seseorang yang sedang marah sekali, bahkan akan memukul. Bayangkan raut wajahnya, tatapan matanya, dan suara yang sangat keras. Sekarang buka matamu, rileks, tarik nafas dalam-dalam, keluarkan perlahan. Saya sudah lebih baik Bu. Bagus, kamu berhasil melewatinya. Selamat. Terima kasih Bu, saya senang sekali. Sama-sama, jadi kamu harus tetap semangat dan jangan cemas atau takut lagi kalau melihat seseorang yang dimarahi jika tante kamu memarahimu. Iya Bu. Bagaimana, apakah masih ada yang ingin kamu bicarakan lagi? Sepertinya tidak Bu. Baiklah, pertemuan kali ini kita akhiri. Baik Bu, saya permisi dulu. Terima kasih Bu. Sama-sama, tidak bisa sungkan memenuhi Ibu lagi.